Semangat aksi bela Islam Jilid 3 sudah tidak terbendung. Umat Islam dari berbagai daerah datang ke ibu kota turut serta meramaikan aksi ini. Kepolisian sempat mensinyalir ada upaya makar dalam aksi bela Islam Jilid 3. Bahkan aksi ini diduga akan disisipi oleh jaringan teroris. Namun ulama menepis isu makar tersebut. Menurut ulama, aksi 2 Desember ini adalah aksi super damai. Untuk memastikan aksi 2 Desember berjalan super damai, Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian bertemu dengan ulama yang tergabung pada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 5 kesepakatan telah tercapai. Aksi unjuk rasa yang super damai ini adalah aksi ibadah gelar sajadah, karena akan menggelar zikir dan doa serta tausiah. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Polri dan GNPF sepakat akan membentuk tim terpadu. Jika ada yang bertindak di luar kesepakatan, polisi akan menggunakan hak dan kewajibannya dengan mengambil tindakan. Iya, aksi yang super damai ini sangat diharapkan. Selain janji Kapolri akan bertindak adil pada tersangka penista agama Basuki Cahayapurnama. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan. Insya Allah hari ini, mudah-mudahan besok sudah bisa namanya P21, dinyatakan lengkap berkas. Dan kami berkoordinasi juga, insya Allah juga mudah-mudahan kalau tidak halangan bisa dilaksanakan tahap kedua pada minggu ini. Mudah-mudahan sekali lagi tanpa mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tersangka saudara Basuki Cahayapurnama berikut barang buktinya akan kami serahkan kepada Kejaksaan. Semoga saja janji penegak hukum bersikap adil terhadap penista agama berjalan sesuai koridor hukum. Jangan sampai ketidakpuasan masyarakat disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, ada sebuah janji yang diberikan dari para aparat penegak hukum terkait dengan pengusutan tuntas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur atau calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Memang saat ini kalau Kapolri mengatakan sudah akan P21 begitu, dan artinya berkas sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan. Lalu akan berapa lama proses hukum ini nanti akan berjalan sampai akhirnya memang akan digelar di pengadilan. Kita akan lihat bersama-sama dan seperti apa pengawalan yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kasus ini. Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa dengan 2 orang narasumber yang sudah hadir. Tentu saja ada Pak Muhyiddin Junaidi, Ketua MUI. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan di kesempatan yang berbahagia juga pada malam hari ini Pak Hamdan Zulfa juga sudah berkenan untuk hadir. Terima kasih Pak Hamdan Zulfa sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan bicara terkait selain kaitannya dengan jelang aksi damai mungkin 2 Desember, tapi juga ada yang tidak kalah penting terkait dengan kasus hukum ini sendiri begitu ya, yang memang sampai dengan sekarang masih diproses. Pak Hamdan Zulfa, kalau Anda melihat, kalau tadi Pak Kapolri sudah mengatakan bahwa ini sebenarnya akan P21, kemudian kalau memang sudah lengkap berkasnya akan segera diserahkan kepada pihak Kejaksaan. Kalau memang sudah seperti itu, artinya berapa lama lagi masyarakat ini akan bisa mengetahui begitu ya perkembangan dari kasus ini? Kalau sudah P21 dari Kejaksaan berarti berkas sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Mereka tentu selama proses ini biasanya polisi, penyidik dan penuntut umum itu selalu koordinasi. Jadi kalau memang dirasa lengkap akan dikirim ke Kejaksaan. Ya. Nah, Kejaksaannya mengeluarkan P21. Nah, kalau sudah P21 itu hanya menunggu waktu saja, dan itu waktunya tidak terlalu lama. Hanya butuh waktu berapa hari untuk menyiapkan surat dakwaan dan pemberkasan untuk dikirim kepada pengadilan. Baik, idealnya biasanya berapa lama sih Pak secara normal kalau memang harus menunggu? 2-3 hari kah? 1 minggu kah? Atau berapa? 2-3 hari sampai seminggu saya kira sudah. Tergantung urgensi kasusnya. Kalau sudah lengkap tidak lama. Hanya beberapa hari kemudian bisa langsung masuk ke Kejaksaan. Kalau dikatakan oleh Pak Kapolri tadi, sebenarnya barang bukti juga sudah lengkap, 2 alat bukti sudah lengkap begitu ya. Artinya tidak butuh waktu lama sebenarnya. Ini harus dari sisi Kejaksaan. Karena Kejaksaan itu bisa melihat apakah unsur-unsur pidana terpenuhi menurut Kejaksaan, barang bukti sudah lengkap. Kalau semua sudah lengkap, menurut versi
kejaksaan. Tidak dikembalikan lagi, ada yang kurang. Ya. Kalau kurang dikembalikan lagi kepada penyidik. Ya. Tapi kalau sudah lengkap itu langsung P21. Dengan P21 itu hanya menunggu hari saja untuk masuk ke pengadilan. Artinya hingga saat ini juga pasti akan dilihat begitu ya, sampai akan berapa lama nanti proses ini akan berlangsung di pihak kejaksaan. Lalu kaitannya dengan pencalonan dari Pak Ahok sendiri, apakah memang nanti akan berpengaruh terhadap kondisi di bursa pilkada ini sendiri dengan kasus ini, Pak Hamdan Zulfa? Kalau pencalonan itu tidak menggugurkan pencalonan kalau jadi tersangka atau terdakwa. Ya, pencalonan sendiri tidak gugur menurut undang-undang. Itu akan gugur kalau calon itu berhalangan tetap. Karena tidak berhalangan tetap. Jadi memang secara hukum tidak ada alasan untuk menggugurkan. Ya. Nah, selama baik sebagai tersangka maupun juga sebagai terdakwa. Baik, artinya kasus hukum ini juga tidak terlalu berpengaruh begitu ya terhadap peran beliau di pilkada secara nanti? Hukum tidak. Secara hukum ya, tapi secara politik dan lain itu adalah persoalan lain. Tapi secara hukum formalnya dia apakah gugur atau tidak, pasti tidak menggugurkan pencalonan. Hanya saja kalau nanti terbukti dan dihukum masuk dan berkekuatan hukum tetap, tentu akan menggugurkan nanti kalau seandainya juga dia terpilih gitu. Baik, artinya itu nanti bisa akan diselesaikan jika pilkada ini juga sudah selesai begitu ya. Baru nanti akan bisa dilanjutkan kalau memang dinyatakan bersalah. Iya, ini begitu. Kan prosesnya masih panjang. Prosesnya masih panjang. Ya, masih panjang. Baik, yang menjadi menarik juga Pak Muhyiddin kalau Anda melihat bahwa kasus ini sangat berpengaruh begitu ya. Tidak hanya di wilayah Jakarta saja gitu, tapi juga sampai meluas kepada wilayah daerah-daerah. Dugaan adanya penistaan agama. Kalau Anda lihat kasus ini sebenarnya sudah masuk sekarang, sudah dalam proses hukum. Lalu apa dari tokoh masyarakat, kemudian dari tokoh agama sendiri menyingkapinya seperti apa? Majelis Ulama Indonesia beserta seluruh elemen organisasi Islam yang ada di Indonesia yang jumlahnya 78 organisasi hanya minta kepada pemerintah agar memproses kasus penistaan agama ini cepat, transparan, sehingga tidak menimbulkan gesekan-gesekan horizontal. Tidak menimbulkan tanda tanya juga dalam publik. Jadi lebih cepat, lebih baik. The sooner the better. Karena apa? Karena kita tahu betul bahwa di dalam masyarakat ada orang yang sabar dan ada yang tidak sabar. Ya. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Kalau sampai kasus ini berlarut-larut, tidak ada penyelesaian hukumnya, khawatir akan timbul dalam tanda petik kelompok-kelompok yang tidak sabar, yang menggunakan otot bukan otak. Menggunakan kesempatan ini begitu ya, kesempatan dalam yang kita khawatirkan. Bahasanya. Nah, kalau itu terjadi, jangan salahkan ormas Islam, jangan salahkan Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu kita minta tolong kejaksaan ya proses ini seadil-adilnya. Pak, ini kan sudah diproses sebenarnya. Artinya sudah masuk nih ke dalam ranah hukum, bahkan sudah akan masuk ke dalam kejaksaan begitu. Seperti apa nanti pengawalan yang akan diberikan dari Majelis Ulama Indonesia maupun juga dari tokoh-tokoh Islam? Kita akan terus mengawal proses hukum ini day by day, week by week, agar masyarakat menjadi tenang. Nah, di sisi lain, pihak kejaksaan juga berkewajiban untuk memberikan the latest progress tentang pemeriksaan, sehingga tidak terjadi sakwa sangka. Kalau yang sekarang sudah cukup transparan kah, Pak? Ya, sejauh ini ya kita melihat bagus, tapi insya Allah ke depan akan menjadi lebih bagus. Kita berharap seperti itu. Kenapa? Karena kalau lama itu ada dampak sosial, politik, dan ekonomi. Itu yang kita tidak inginkan. Mungkin saja dari pihak luar akan ragu-ragu untuk melakukan investasi di sini. Kemudian aktor-aktor ekonomi juga begitu. Dan lain sebagainya. Kita tidak mau Indonesia yang dinilai oleh masyarakat internasional sudah bagus, jadi negara terbesar ketiga yang menerapkan demokrasi on earth. Nah, itu harusnya menjadi ya pionir
menjadi suri tauladan. Itulah Islam. Kita akan tunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa kita berdemokrasi dengan baik. Kita tunjukkan bahwa Islam is compatible to democracy. Ya, artinya juga dengan kasus ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga sudah cukup cepat begitu Pak ya, untuk pengusutan kasusnya sampai akhirnya Kapolri sudah mengeluarkan perkataan bahwa ini akan P21 kemudian segera diserahkan kepada pihak kejaksaan. Artinya kalau kita berkaca kepada kasus-kasus penistaan agama yang sebelumnya yang juga melibatkan beberapa pihak, cukup cepatkah dibandingkan dengan kasus ini? Boleh dijawab nanti Pak ya, kita akan bahas nanti sesaat lagi karena Tok News masih akan kembali pemirsa ke hadapan Anda sesaat lagi.